Pemerintah Provinsi Jawa Timur di masa kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya generasi muda, khususnya adik-adik SMA. Maka pada hari ini Bapkesbang Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan BNNP dan dengan Polda dan kemudian dengan Rumah Sakit Jiwa dan LSM yang konsen terhadap rehabilitasi terhadap narkoba, yaitu Plato Foundation. Ini bersinergi melaksanakan kegiatan peran generasi muda dalam P4GN dan prekursor narkotika di daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini sudah membuat suatu regulasi terkait pencegahannya itu, yaitu dengan menerbitkan Perda nomor 13 tahun 2016 tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur nomor 29 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Perda nomor 13 yang kami sebutkan tadi. Adapun kegiatan ini seperti kita ketahui bersama bahwa di era Futka ini, era di mana perubahan zaman ini begitu cepat sekali berubah tanpa bisa satupun orang memperkirakan. Maka era teknologi informasi seperti kita masuk di suatu alam dunia belantara, sehingga adik-adik kita ini yang secara fisik memang sudah cukup dewasa, sudah besar, tetapi secara mental ini tentu harus memperoleh perhatian. Oleh karena itu, maka maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan adalah mensosialisasikan bahaya narkoba dan mengajak para generasi muda untuk ikut memerangi narkoba. Ada yang tahu motonya apa ini? Ya, kita ambil sedikit dari Demasi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jadi kalian harus melakukan yang terbaik. Nanti akan saya berikan data-data yang kita tangani seluruh Jawa Timur. Begitu banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba. Tidak ada wilayah yang bersih dari narkoba. Betul? Narkoba ada di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, di dunia lain pun, di negara-negara lain pun ada. Ini siapa? Iya, nggak mungkin nggak tahu ya, nggak mungkin nggak tahu Pak D Jokowi. Itu ada yang nyebut Pak D ya. Nah, ya ini Pak Jokowi. Pak Jokowi di tahun 2015 itu Pak Jokowi sudah menyampaikan ya, Indonesia itu sudah darurat narkoba. Sekarang tahun berapa? 22. Apakah masih darurat atau tidak? Semakin ya. Kenapa sekian lama ini tidak membaik? Ternyata sekarang malah narkoba sudah, tadi seperti disampaikan Bu Yayu, tidak pandang usia, tidak pandang apapun siapapun. Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Narkotika? No. Ibu Yayu selaku narasumber pada malam hari ini, apa pesan dan pesannya Ibu terkait kegiatan yang sudah diselenggarakan sama Bapkesbang Pol pada malam hari ini, Bu? Terima kasih. Saya yang mewakili Pak Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Timur dalam memberikan sebagai narasumber terhadap adik-adik atau siswa SMA se-Surabaya dan Sidoarjo. Dan ini kita sangat berterima kasih kepada Bapkesbang Pol dalam acara ini. Karena apa? Penyalahgunaan narkoba kan makin marak. Jadi dengan generasi muda ini semuanya akan memberikan sedikit masalah yang dihadapi, yaitu masalah penyalahgunaan narkoba. Mungkin informasi ini dari mulai ada
ADHD ini bisa menyampaikan kepada teman-temannya yang lain dengan harapan bahwa ke depan generasi muda terbebas dari narkoba. Karena apa? Generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa yang kita banggakan. Jangan sampai menjadi penyalahguna, pecandu maupun pengedar narkoba, karena kita lihat sendiri tadi yang sudah saya paparkan, makin lama bertambah, termasuk kasusnya, termasuk tersangkanya. Makanya ini ada kebijakan dari pemerintah, termasuk Pak Jokowi, termasuk Kapolri, kita melakukan rehab, yaitu dengan restoratif justice bagi pengguna dan bukan pengedar maupun sindikat. Kita akan lakukan assessment kerjasama dengan BNP, termasuk ada jaksa. Di sana bagi pengguna akan nantinya bukan kita proses sampai ke pengadilan, tetapi kita berikan dia untuk direhab supaya dia sembuh dari penyakit narkobanya. Karena apa? Kalau pengguna ditahan, diproses, maka tahanan di ruang lapas itu makin penuh. Karena apa? Kapasitasnya juga penuh. Makanya dengan adanya ini kita terima kasih. Mudah-mudahan ke depan tidak ada adik kita yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Tambahkan. Dalam kegiatan ini tadi sebenarnya tadi saya sudah sampaikan bahwa ini siswa sekolah bisa nanti mengusulkan pada pihak sekolah untuk menjadikan sekolah bersinar. Nanti dengan adanya sekolah bersinar di situ ada regulasi, ada aturan-aturan kebijakan sekolah terkait narkoba, kemudian adanya sosialisasi, adanya cara-cara hidup yang sehat, yang dibentuk satgas ini sebagai relawan anti narkoba. Nanti dari BNN akan membekali, diberikan pelatihan sebagai bekal untuk melakukan sosialisasi pada lingkungan sendiri, di sekolah, di teman-temannya. Satgas inilah yang bergerak. Itu tidak harus dari BNN, karena sekolah banyak sekali. Kami petugas tidak akan mungkin mencukupi kalau ini harus kami turun sendiri. Itu adalah kepanjangan tangan dari BNN. Dengan adanya satgas yang sadar akan narkoba, otomatis nanti akan tersampaikan info-info, akan tersampaikan dampak-dampaknya narkoba juga seperti itu. Kemudian akan dibuat ketahanan diri untuk membentengi diri agar tidak terjerumus untuk rayu atau apapun untuk penyalahgunaan narkoba. Pertama gawe ngerasa enak, gawe maneh, akhirnya ketergantungan. Tidak biasanya nih sekali gak iso mandek, pinginnya penasaran, pingin pakai lagi dan pakai lagi ya. Oke, Mas Arif sudah kopinya? Yuk kita TikTok aja biar cepet karena hari Jumat. Ini Mas Arif, ya tepuk tangan dong buat Mas Arif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Arif kita TikTok ya. Coba saya silakan perkenalkan Mas Arif pernah pakai narkoba nggak? Dominan ekstasi, sabu, alkohol, sama ganja sih. Ganja, oke. Apa sih Mas Arif tadi ya? Tadi kan bilang narkoba mengubah mood. Setelah pakai narkoba rasanya piye Mas Arif? Biar teman-teman tahu semua. Oke, kalau bilang nafsa ya, itu kan banyak penggolongannya. Kalau yang saya pakai dominan sabu. Jadi ketika saya memakai sabu, itu lebih dominan giat untuk bekerja. Tapi hanya sesaat aja. Efek lamanya malah menjadi malas. Gitu. Oke. Mas Arif, sekarang umur berapa Mas Arif? Umur 25 tahun. 25 tahun. Siapa di sini yang 25 tahun? Enggak ada ya? Saya 25 tahun, sama berarti ya. Oke, 25 tahun.
mulai pakai narkoba umur berapa, Mas? Mulai pakai narkoba mulai SD, Bu, kelas 5. SD. Siapa yang sampai itu tepuk tangan bangga banget. SD umur pertama kali pakai gimana? Apa yang pertama kali dipakai? Siapa yang ngasih pertama kali? Pertama kali pakai alkohol. Jadi teman sih dipengaruhi oleh lingkungan, bagaimana sering pulang malam jadi ikut-ikutan minum. Minum. Setelah alkohol naik tingkat kemana? Setelah alkohol naik tingkat di double L. Double L, lolak ya. Untung saya juga lolak. Terus apa mana? Double L? Terus naik sempat berhenti di bangku SMP. Iya, itu lagi marak tuh double L di kalangan akhirnya SD ya. ketika saya masuk di bangku SMK, itu lebih menjadi bagaimana lingkungan saya. Tiap malam saya sering dugem. Yang awalnya nggak tahu, cuma sekedar minum, jadi temen tahu yang lebih pro, akhirnya nambah-nambah lagi pengetahuannya. Akhirnya pakai sabu umur berapa? Kelas SMK 2, Ibu. Sabu masuk narkotika ya, karena apa? Kalau pil koplo kan nggak masuk narkotika. Ya, kalau sabu masuk narkotika, dia akan kalau ketahuan akan diproses hukum. Pernah masuk penjara nggak? Teman-teman bisa belajar, bukan dicontoh ya, tapi menjadi pelajaran gitu buat kita semua. Mas Arif tadi merasakan efeknya jangka pendeknya itu enak, tapi jangka panjangnya apa, Mas Arif? Kalau jangka panjang, efek jangka panjang narkoba itu sendiri, narkoba itu kan enak. Tadi yang dibilang teman-teman ketergantungan nggak lama-lama? Kalau ketergantungan pasti, Bu. Jadi kalau di tingkat edik itu hidup buat make buat hidup. Jadi wes gak ngereken lainnya. Jadi obsesif kompulsif ya. I want it now. Saya pingin sekarang juga gitu ya, Mas Arif ya. Jadi ini yang sering kali tidak diketahui oleh remaja. Remaja itu kalau bahas narkoba apa? Yang diketahui apa? Oh, enak. Kata bandar, kata pengedar, enak gitu kan ya. Pertama tawarannya. Yang kedua selalu dibilang bahaya. Tapi nggak ngerti bahayanya seperti apa. Nah, ini sekarang kita tahu bahwa emang jangka pendeknya enak, nikmat ya, Mas Arif ya. Tapi ya, jangka panjangnya bikin kecanduan. Kalau orang sudah kecanduan, berarti Mas Arif udah kecanduan belum, Mas? Sudah ya? Sudah. Berarti Mas Arif punya penyakit adiksi. Apa itu penyakit adiksi? Brain chronic relapsing disease. Penyakit otak kronis yang kambuhan. Jadi adiksi itu bukan penyakit moral, tapi dia penyakit otak. Jadi Mas Arif sudah punya otak kronis yang kambuhan. Kenapa kambuhan? Nanti kita akan lihat. Jadi ada setiap zat-zat tertentu memang dibagi, makanya berdasarkan efeknya tadi. Ada efek stimulan, ada enggak. Itu semuanya mempengaruhi susunan saraf pusat, terutama di neurotransmitter atau di hormonnya. Nanti kalau ada yang stimulan berarti ada hormon-hormon yang menstimulan, mengeluarkan zat yang bisa menstimulasi gerakan atau aktivitas otaknya. Contoh hormonnya seperti itu dopamin, norepinefrin, kayak gitu ya, itu yang dinaikin nih. Tapi kalau nanti golongan tertentu diturunin kadarnya, jadi malah dia jadi lebih nyaman, lebih woles. Halo, perkenalkan nama saya Jessica dari SMA Kristen Petra 1. Dan pada tanggal 3 sampai 4 Februari ini saya mengikuti kegiatan rapat koordinasi mengenai penyalahgunaan narkoba sebagai peserta di sini. Menurut saya kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bermutu ya tentunya, apalagi untuk generasi muda seperti kita sekarang, sangat berbobot dan juga berkualitas untuk meningkatkan kualitas generasi muda ke depannya. Pesan-pesan yang saya dapatkan selama 2 hari ini, saya merasa wawasan saya sungguh terbuka, lalu saya juga banyak diberkati dengan materi-materi yang luar biasa dari para narasumber, dan juga saya sekaligus mengenal banyak representatif sekolah lain. Dan menurut saya kegiatan seperti ini perlu diadakan dari tahun ke tahun agar
setiap tahunnya generasi muda itu tetap terbekali dan setiap tahunnya kualitas generasi muda terus meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bangkes Bangpol karena telah mengadakan kegiatan serupa membekali kami para pelajar SMA sederajat untuk membekali kami di masa depan.